Setelah 2 hari masuk dalam daftar pencarian orang, Novel Bamukmin akhirnya menyerahkan diri. Novel Bamukmin menjadi tersangka koordinator aksi anarkis FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta pada pekan lalu. Polda Metro Jaya mengatakan, dalam penyelidikan kasus demo anarkis FPI, polisi menemukan adanya tindakan terencana dalam aksi yang berujung ricuh ini. Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan dengan adanya batu maupun kayu dan kotoran hewan yang dibawa massa FPI saat berunjuk rasa. Memang kenyataannya mereka sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan anarkis. Tas ransel yang mereka bawa itu diisi batu, ya, batu dari tempat-tempat yang mereka sudah siapkan. Ya. Kemudian pada waktu orasi nadanya memprovokasi mereka sendiri. Dan pada waktu tertentu mereka lancarkan untuk melempar ke petugas. Di mobil juga disiapkan kotoran sapi, kemudian kayu-kayu, bambu-bambu dan senjata tajam ya, untuk melakukan anarkis terhadap petugas kepolisian yang ada. Menurut Rikwanto, Novel dapat terjerat tindak pidana berat dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya akan merilis hasil pengembangan kasus aksi anarkis FPI. Rikwanto juga mengatakan pada dasarnya kepolisian wajib mengamankan dan melayani setiap unjuk rasa yang sesuai undang-undang. Namun saat para pengunjuk rasa bertindak anarkistis, polisi berhak membubarkan paksa dan akan dikenai sanksi pidana apabila ada pelanggaran pidana. Dan kedepannya, dengan tegas polisi telah memberi peringatan pada setiap unjuk rasa FPI untuk tidak melanggar aturan. Tim Liputan Metro TV. Setelah menyerahkan diri ke pihak kepolisian serta menjalani pemeriksaan, koordinator lapangan unjuk rasa FPI yang berujung ricuh di depan Balai Kota, yaitu Novel Bamukmin, hari ini resmi ditahan polisi. Kita akan langsung bergabung bersama dengan Rahka Susanto yang saat ini berada di Polda Metro Jaya untuk informasi selengkapnya. Rahka, bagaimana proses pemeriksaan Novel Bamukmin? Alvita, pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Novel Bamukmin ditetapkan sebagai tersangka maupun juga ditahan dikarenakan kasus dugaan yang mengakibatkan pada ricuhnya demonstrasi di depan Balai Kota. Mengapa Novel ditahan? Ini dikarenakan Novel dijerat dengan 3 kasus pidana. Yang pertama pasal 160 terkait penghasutan, pasal 170 terkait pengerusakan barang secara bersama-sama maupun pasal 214 terkait melawan petugas. Dan selain itu juga memang tadi saya sempat berbicara dengan Kadif Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Rikwanto menyatakan ada ancaman hukuman sekitar 6 sampai dengan 7 tahun dikarenakan sesuai dengan prosedur ketika ancaman hukuman ini lebih dari 5 tahun penjara maka tersangka akan ditahan oleh pihak kepolisian. Selain itu juga tadi Rikwanto sempat menjelaskan kepada saya bahwa adanya dugaan bahwa tindakan ini direncanakan oleh FPI yang pada akhirnya berakhir ricuh dikarenakan memang ada temuan bahwa ada batu yang disimpan di dalam tas pinggang dari anggota FPI maupun juga ada sejumlah bambu, kayu maupun juga kotoran hewan yang dibawa di dalam truk yang digunakan oleh Front Pembela Islam. Dan terkait juga dengan kasus hukum sebenarnya memang Novel Bamukmin ini sudah menyerahkan diri pada pukul 15.00 pada Rabu sore kemarin dan sempat dilakukan pemeriksaan selama 9 jam. Lalu pagi ini dilakukan lagi pemeriksaan sampai dengan pukul 13 tadi. Dan untuk lebih jelasnya berikut keterangan dari Kombes Pol Heru Pranoto selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dikenai pasal berapa ancaman hukuman? Kita kenakan 160, itu ancamannya 6 tahun, kemudian 170 itu 7 tahun selama-lamanya, kemudian 214 itu 7 tahun ya. Ada 3 pasal yang kita persangkakan terhadap saudara HN ini. Ada tersangka lain Pak yang lagi dikejar Pak? Sementara kita seluruhnya ada 22 kan itu. 22 itu 2 fokusnya pada 160, yang satu lagi HS yang sudah rekan-rekan ketahui. Kemudian yang 20 orang itu kita fokusnya pada 170 sama 214. Demikian Elvita kembali ke studio. Terima kasih Rahka untuk laporannya. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku heran dengan adanya izin organisasi FPI di Mendagri. Sementara di Bangpol Pemprov DKI tidak ada izin tentang FPI. Ahok sempat menyatakan seharusnya ada tindakan tegas bagi organisasi yang kerap melakukan tindakan anarkis. Makanya saya nggak tertanya sama Mendagri deh. Dulu kan ingat nggak waktu Pak SBY mau suruh bubarin, alasan nggak bisa bubarin belum terdaftar kan? Masih ingat nggak nih cerita ini dulu?
Kemendagri semua masih ada beritanya, cari aja beritanya itu loh. Pak SBY suruh bubarkan, apa yang mau dibubarkan nggak terdaftar katanya gitu loh. Pas ribut sama saya terdaftar, ternyata kan nggak ngerti saya. Berarti ada pusat ya Pak? Saya nggak tahu. Tanya sama mereka lah. Nanti biar polisi yang cek. Pribadi pengen ini Pak, menghilangkan FPI Pak. Pribadi Bapak masih dengan. Iya, kalau saya pribadi saya sudah bilang FPI tidak suka sama Ahok. Ahok juga tidak suka sama FPI, jelas toh. Karena apapun yang anarkis di dalam Anda memberikan izin apapun, kalau sudah melakukan anarkis maka itu harus dibekukan sebetulnya. Itu ada. Coba semua izin itu ada kalimatnya. Terkait Ormas Front Pembela Islam yang melakukan anarkisme, Menteri Dalam Negeri lepas tanggung jawab atas rencana pembubaran ormas anarkis sesuai dengan Undang-Undang Ormas. Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi usai memberikan pemaparan kepada para kepala daerah di Jakarta. Menurut Gamawan, revisi Undang-Undang Ormas menyebutkan bahwa kewenangan pembubaran ormas berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, bukan di bawah Kemendagri lagi. Sehingga Kemendagri lepas tangan atau tidak bertanggung jawab bila ada aspirasi masyarakat untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, yang menyatakan kewenangan untuk membubarkan Ormas Front Pembela Islam berada di bawah kewenangan Kemendagri. FPI sendiri diakui masih memiliki izin berdiri hingga 2009 dan bisa dicabut izinnya apabila melanggar Undang-Undang Ormas, diantaranya bila melakukan tindakan anarkisme. Ini dulu kan kita buat undang-undang ormas. Merah Pak. Bahkan saya dulu meminta supaya adalah kegiatan pembubaran itu yang lebih simpel. Tapi kan dibuka, dipersoalkan. Itu tidak mau malah tokoh-tokoh kita undang-undang itu ada kan, dibilang represif. Sekarang ya, jadilah undang-undang seperti sekarang. Ya, kalau akan membubarkan harus ada permintaan dari Menkumham dulu, terutama ormas yang berbadan hukum. Kemudian ke pengadilan. Pengadilan nanti yang berwenang untuk membuatkan. Itu menurut undang-undang keormasan. Tapi saya dulu ketika awalnya kan minta supaya ada diberikan kewenangan pemerintah. Kalau ditemukan fakta-fakta ormas melakukan tindakan kekerasan, tidak usah sepanjang itu. Tapi